Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita buka kitab An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa walidahul kariman. Nabi dan kedua orang tuanya yang mulia. Tentunya kita ketahui bahwa enggak cukup hanya sekedar mengenal Nabi tanpa mengenal orang tuanya, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Sebab tanda mencintai seseorang itu harus mencintai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena itu kita juga harus mengenal siapa sosok orang tua baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada orang-orang yang berpikir bahwa mereka tidak beriman kepada Nabi dan menjadi orang-orang yang celaka. Karena itu banyak para ulama ahli sirah menjelaskan kemuliaan, keistimewaan orang tua baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara umum para anbiya tidak ada dari mereka yang orang tuanya itu adalah orang yang rendahan, apalagi sampai menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Tidak ada daripada para nabi, terlebih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cerita tentang Nabi Ibrahim yang disebutkan tentang Azar, itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim tapi pamannya Nabi Ibrahim. Walaupun di situ masih ada khilaf dan yang lain sebagainya. Kembali ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengertian Nabi itu insanun zakarun hurun salimun an munafirin tab'an wa an dana atiab wa khana'um uhiya ilaihi bisyara'in wa lam yu'mar bitablighi. Ketika seseorang itu dipilih oleh Allah menjadi nabi, maka dia adalah seorang manusia, laki-laki, merdeka, selamat dari sesuatu yang membuat orang lari darinya, selamat daripada kerendahan seorang ayah, kejinya seorang ibu, hinanya seorang ibu, terhindar dari hal-hal semua. Mereka para anbiya mendapatkan wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya. Adapun Rasul, mereka Nabi yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Dan di situ pengertiannya sudah jelas bahwa mereka pasti memiliki orang tua yang tidak akan rendahan, pasti mulia. Dan itu kita pelajari bagaimana sosok kedua orang tua baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyunal hadi sallallahu alaihi wasallam binasil Qur'anil Karim nur. Nabi kita Nabi Muhammad al-hadi yang menunjukkan jalan yang benar, dengan nas Al-Qur'an disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas.
Cahaya yang dimaksud adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kitab yang jelas adalah Al-Quran. Karena itu Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam salah satu qasidahnya beliau mengatakan, wan nur yahdi lil hairina diya'uhu. Dia adalah cahaya yang cahayanya itu bisa menunjukkan orang-orang yang bingung. Al-Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz juga mengatakan dalam kitab Dia Ulama, apa itu? Alhasil banyak ulama juga menjelaskan tentang sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan nur. Nah, karena itu banyak yang menggunakan nama nur mengikuti sifat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiratuhu Shallallahu Alaihi Wasallam sahaif min nur. Kalau sudah Nabi itu adalah bagaikan cahaya, maka biografi perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lembaran-lembaran cahaya, lembaran-lembaran petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu hina natahaddath an walidayhi Shallallahu Alaihi Wasallam fa innama natahaddatsu an istifa'in wa ikhtiyarin tamma biqadarillahi al-mustaqar dzalika nur. Ketika kita bicara tentang orang tua Nabi, maka sesungguhnya kita ini membicarakan tentang pilihan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tempat cahaya tersebut. Kalau Nabi itu cahaya, membicarakan tentang Nabi, membaca biografi Nabi itu membaca lembaran-lembaran cahaya. Maka ketika kita berbicara tentang orang tuanya Nabi, maka kita membicara tentang orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat asalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi dhalla yatanaqqalu minal aslabil tahirat ilal arhamiz zakiyat hatta wasala ila Abdillahi wa Aminah. Yang mana cahayanya Nabi itu berpindah dari tulang sulbi menuju rahim, menuju tulang sulbi menuju rahim, dari orang-orang suci dan orang-orang yang mulia sampai kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Aminah. Ini semuanya rentetan ke atas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sembarangan orang, semuanya orang-orang pilihan, semuanya orang-orang mulia. Kalau kita pelajari dari satu persatu sampai Sayyidina Adnan, itu semuanya orang-orang yang mulia. Setelah Adnan itu kita tidak boleh membicarakan nasabnya Nabi. Yang pasti ketemunya sampai Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, sampai ketemu Nabi Ismail, ketemu Nabi Ibrahim. Ini semuanya orang-orang pilihan, nggak ada orang-orang yang rendah sama sekali, sampai ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu orang-orang pilihan itulah yang harus kita tahu bahwa orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sembarang orang, tapi betul-betul pilihan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Tentunya mereka mulia semuanya karena Nabi Muhammad, karena menjadi tempatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hina aradallahu li hadzal nur an yadhhara lil wujud.
kanat hadithatul fida'i lidzabihi Abdillahi bi amrillahi wa tadbirillah. Ketika Allah ingin menampakkan di alam semesta ini cahayanya, yaitu Nabi Muhammad, maka terjadi kejadian penebusan seorang yang disebut dengan Az-Zabih, yaitu ayahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalikal hadath mudkhalan liltiqa'i far'i dawhatil Quraisyah. Dan kejadian itulah yang menjadi pintu untuk pertemuan dua cabang keturunan Quraisy termulia, yaitu Bani Zuhra dan Bani Abdi Manaf. Zuhra dan Abdi Manaf ini satu saudara. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sayyidina Aminah binti Wahab bin Zuhra. Nah, Zuhra dengan Abdi Manaf ini satu saudara. Nah, Zuhra dengan Abdi Manaf ini satu saudara. Lah, keturunan Abdi Manaf dan keturunan Zuhra ini keturunan Quraisy yang termulia. Pertemuan itu terjadi setelah kejadian penebusan ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Bani Zuhra dan Bani Abdi Manaf ini adalah Sadanatul Baitul Haram wa jiranu, penjaga orang-orang yang khidmah di dalam mengurusi Masjidil Haram, Baitul Haram, Ka'bah. Bi khidbati Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah li Abdullah bin Abdul Muttalib, dengan pertemuan itu terjadi dengan lamaran yang diajukan dari Sayyidah Aminah kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, sehingga liyatahaqqaq mau'udullah bistifai Abdullah bin Abdul Muttalib wa Aminah binti Wahab gararan li khairi nasmatin barra'ahallahu fil wujud. Menjadi nyata apa yang dijanjikan oleh Allah dengan dipilihnya Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah menjadi wadah untuk sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah, yang dibebaskan dari segala macam kekurangan. Waliyana la syarafa akrami ubuwatin wa adhari umumah li khairi mauludin arafathul hayatu sallallahu alaihi wasallam, supaya juga menjadi mereka berdua mendapatkan, Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah mendapatkan kemuliaan menjadi ayah terbaik dan ibu tersuci dengan kelahiran sebaik-baik makhluk yang diketahui di dalam sejarah kehidupan. Karena itu sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Telah datang kepada kalian dari Allah seorang yang disebut dengan cahaya, yaitu Nabi Muhammad, dan Al-Qur'an yang menunjukkan, yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai jalan keselamatan. Ini sedikit cuplikan dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan nanti bagaimana sosok Sayyidah Aminah, sosok Sayyidina Abdullah yang menjadi orang tua baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menjadi bantahan bagi orang-orang yang meyakini atau mengatakan bahwa orang tua Nabi tidak layak masuk surga dengan dalil-dalil yang mereka bawa, bahkan menggunakan dalil yang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi itu semua terbantahkan dengan cerita-cerita yang akan kita dengarkan nantinya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengenal sosok orang tua Nabi, kita semakin cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, semakin bisa mengikuti Nabi, meneladani Nabi
dan menjadikan keluarga kita seperti keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam.